Bapa, sungguh kami berdoa memohon ubah hati kami menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih mencintai Tuhan, menjadi lebih melayani Tuhan. Ubah hati kami menjadi lebih taat, taat mendengar firman-Mu, taat melaksanakan firman-Mu. Bapa yang di sorga, terima kasih. Karena Engkau sungguh terus ingin membentuk. Berkatilah kami ya Tuhan. Khususnya saat ini kami mau mendengar firman-Mu dibacakan dan diberitakan. Tuhan, Kau buka hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah jadikan saluran berkat untuk setiap kami. Kami yang ada di sini kebutuhan kami mungkin banyak. Kebutuhan kami beragam Tuhan. Tapi firman-Mu yang kekal kami percaya bisa menjawab kami. Bisa menghibur kami, bisa menguatkan dan meneguhkan kami, bisa juga menegur kami untuk mengubah kami. Tuhan, Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di GKY Kuta Bali. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di sini dalam melayani, di dalam beribadah dan di dalam bergereja. Sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, mungkin tentu kita sangat sadar gembala kita sedang sakit. Jadi teruslah doakan supaya Bapak Gembala kita bisa segera sembuh tuntas, kuat dan dia bisa melayani secara prima lagi. Tapi selama masih pengobatan, Pak Gembala kita tentu harus mengambil waktu untuk off dulu. Dan karena itulah maka untuk sementara dari sinode gereja kita yang membantu khususnya untuk minggu pertama. Untuk perjamuan kudus. Jadi sekaligus ada pendeta yang diutus untuk berkhotbah dan memimpin perjamuan kudus bulan lalu, bulan sekarang, dan bulan depan ya, jadi 3 bulan ini. Bersyukur kepada Tuhan, inilah apa artinya bersinode. Kita bersama-sama berjalan bersama, itu arti kata sinode. Sunhodos, berjalan bersama, sinode. Kalau ada yang sulit, kita bantu. Ada yang gembira, berbagi berkat. Ada yang menderita, kita ulurkan tangan menolong. Ya, ada yang berkatnya banyak, ulurkan tangan memberi. Itulah sinode. Ya, kita bersyukur Tuhan memberkati perjalanan sinode Gereja Kristus Yesus sampai pada saat ini. Dan kita terus berdoa untuk perkembangan ke depan. Termasuk untuk di Bali ya, dan banyak tempat-tempat lain juga. Terus doakan. Ya, kalau lihat di warta, kalian mungkin akan tahu kondisi gereja lain ikut juga mendoakan. Ya, mungkin ada gereja lain yang sedang membangun, ada gereja lain yang sedang bergumul, ada gereja lain yang punya pokok-pokok doa tertentu. Nah, kalian bisa ikut juga mendoakan bersama-sama ya. Salam untuk Bapak Ibu dari pengurus sinode, Badan Pengurus Majelis Sinode GKY. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terjadi pergantian pengurus dari bulan September ini. Jadi mungkin kebanyakan masih wajah-wajah asing buat Bapak Ibu yang ada di Bali ya, tapi pelan-pelan pasti akan mengenal. Kalau ketua umumnya mungkin sudah sangat kenal ya, Pak Gunawan Tanu karena sering datang. Saya sekarang adalah sekretaris umum. Mungkin ada 1-2 yang masih mengenal saya karena pernah mampir di sini sesekali kalau lagi nyasar di Pantai Kuta. ya bersyukur sekali pernah berlayani di sini, pernah juga beribadah sini bersama keluarga waktu kami jalan-jalan, dan banyak pengurus-pengurus lain ya, mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Ya, silakan kita bisa saling mengenal lebih banyak, tapi yang pasti adalah doakan ya, kita saling mendoakan supaya pelayanan Tuhan ke depan semakin maju lagi melalui apa yang Tuhan kerjakan melalui gereja kita, melalui sinode kita Gereja Kristus Yesus. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita akan bersama membuka Alkitab. Mari kita akan buka Alkitab dari Injil Matius. Injil Matius kita akan baca pasal yang ke-5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16.
Injil Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayat 16. Tema kita pada hari ini, misi dan tantangan sekularisme. Pembacaan firman Allah diambil dari Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tentu rata-rata kita tahu slogan, moto yang kita kenal diucapkan oleh Ibu R.A. Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Waktu kita sekolah dulu pasti selalu harus minta diingat. Ya, siapa yang mengatakan itu? Nah, kita pilih R.A. Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Kata-kata yang bagus, menggelorakan orang. Habis gelap, terbitlah terang. Tapi kalau kalimat itu direnungkan saja sejenak, sebenarnya kurang tepat. Tetapi karena ini bahasa puisi, ya kita maklumi sajalah ya. Tapi memang kurang tepat, karena begini. Gelap itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah terjadi gelap habis kemudian baru muncul terang. Baru terbit terang. No, enggak. Jadi kalau mau nunggu gelap habis dulu, baru muncul terang, baru terbit terang, enggak akan pernah terjadi. Kapan gelap bisa habis? Kapan? Ketika terbit terang. Jadi kalau menurut kalimat yang lebih tepat mungkin adalah terbit terang maka habislah gelap. Nah, begitu. Terang itu perlu terbit dulu. Terang muncul, gelap hilang, gelap lenyap. Kalau nunggu gelap itu hilang sendiri nggak akan pernah. Satu-satunya yang bisa membuat gelap itu hilang adalah ketika terang itu muncul. Akhirnya sekarang kita sadar ketika Yesus berkata, murid-muridku, engkau adalah terang dunia. Kita nggak bisa nunggu gelap dulu, baru kemudian terangnya muncul. Udah telat. Itu cerita film di Korea, di Amerika, di Hollywood begitu tuh ya. Polisinya selalu datang telat. Masalah udah selesai baru polisi datang nyung. Biasanya itu yang berantamnya udah selesai semuanya begitu. Kalau terangnya baru muncul setelah gelapnya habis, telat sudah. Tapi memang gak akan pernah. Gelap itu hanya bisa dilenyapkan, bisa ditelan, bisa dihabisi kalau terang itu muncul. Dan Yesus bilang, itulah kita menjadi terang. Dan bahkan disebut menjadi terang dunia. Apa artinya saudara kita disebut terang? Mengapa kita disebut terang? Saudara sekalian, yang pertama ketika kita disebut terang, ketika kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus disebut terang, Yesus ingin menggambarkan satu sifat dari terang. Terang itu selalu memancar keluar. Terang itu secara natural itu memancar keluar. Tidak pernah seperti terkungkung di dalam kecuali ditutup. Tapi secara natural, secara alamiah, secara sifat hakiki dari terang itu adalah memancar keluar. Maka ruangan bisa menjadi terang karena dia memancarkan keluar. Saudara sekalian, sebenarnya ini radiasi ini ya, refleksi ini yang Tuhan ingin tekankan mengenai hidup kita sebagai orang Kristen.
Orang yang keluar. Orang yang pergi. Orang yang diutus untuk bukan duduk-duduk di kursi goyang. Bukan untuk bermalas-malasan, tapi untuk pergi. Saudara sekalian, itu yang disebut dengan kehidupan yang misional. Ini istilah yang sangat penting. Misi itu artinya tindakan. Aktif, bergerak. Orang yang melakukan misi atau orang yang punya sifat misi itu disebut misionaris atau misional, pengertiannya sama. Cuman karena kadang-kadang kata misionaris kita seringkali berpikir, nah itu orang Amerika yang pergi ke Irian Jaya, itu ya. Orang Korea yang pergi ke Kalimantan Barat, itu misionaris, bukan saya. No, sebenarnya salah. Setiap orang Kristen itu orang yang diutus pergi. Orang yang diutus pergi untuk bertindak, untuk berbuat. Itulah namanya misionaris. Makanya mengapa sekarang sering digunakan kata misional. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita adalah orang yang pergi. Orang yang melangkah keluar dari zona nyaman. Orang yang diutus pergi. Orang yang pergi membawa berkat. Yang membawa Injil untuk menjadi berkat. Orang yang pergi dan menghasilkan buah. Itu terang memancar yang seperti ini. Saudara sekalian, sebenarnya ini adalah hakikat dari kehidupan kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga, ini perintah yang diberikan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah sampai ke ujung bumi. Ini 2000 tahun lalu saudara, membayangkan ujung sungai aja udah susah, apalagi ujung bumi. Tapi Yesus punya visi yang luar biasa. Injilnya, keselamatannya, berkatnya, kasih sayangnya. Dia mau dibawa jauh sampai ke ujung paling pelosok. Harus dibawa ke sana. Untuk itu perlu ada orang yang bertindak. Orang yang pergi. Go to the end of the world. Saudara sekalian luar biasa. Bayangkan kalau orang Kristen dari awal gereja tidak memancarkan keluar, tidak pergi. Apa yang terjadi? Injil gak akan pernah sampai di China. Gak akan pernah dari China kemudian datang ke Indonesia membawakan Injil untuk masyarakat Tionghoa di Indonesia. Tidak ada Injil sampai ke Amerika dan misionari-misionari datang ke berbagai tempat di Jawa, Kalimantan, di Papua, Sulawesi. Tidak ada kalau semuanya malas-malas. Di dalam kitab Amsal ada perkataan seperti ini. Pemalas katanya begitu ya. Itu seperti pintu yang berputar pada engselnya. Kalau saudara tahu ya, kayak cerita film koboi, kalau di salonnya ada pintu kayak begitu, suka tak gitu. Itu orang males, tuh suka bergolek-golek di ranjangnya seperti pintu yang berputar kayak begini. Kelihatannya rame, tak, tapi nggak kemana-mana. Orang males kalau berputar-putar di ranjangnya kan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Udah 4 jam pun tetap aja di atas ranjang itu. Nggak kemana-mana, nggak misional. Kenapa dia nggak mau turun? Nah Amsal itu bilang, karena dia punya alasan. Karena di luar sana ada binatang buas. Di sana ada singa yang siap menerkam. Saudara sekalian, itu jadi alasan bagus. Kalau kitab Amsal ini kan sudah ribuan tahun yang lalu. Dan betul memang jangankan pergi agak jauh, di depan rumah aja ada ular berbisa, sedikit lebih jauh lagi ada singa, sedikit jauh lagi ada banyak hal ya. Kalau di Bali mungkin tinggal monyet, tapi kalau zaman dulu kan binatang buas banyak sekali. Memang betul bisa langsung diterkam. Itu alasan bagus untuk di dalam kamar untuk bergolek-golek di ranjang. Tapi bayangkan kalau semua punya pikiran seperti itu, bergolak-golek di ranjang dan tidak mau keluar karena ada binatang buas di depan rumah atau sedikit jauh di balik pohon sana. Mana mungkin orang bikin jalan menuju ke pelabuhan, mana mungkin orang bikin kota-kota, mana mungkin orang membangun kampung halaman mereka.
Dan kemudian membangun begitu banyak hal. Kalau semua ada di dalam dan tidak berani keluar. Tapi kemudian butuhkanlah orang yang berani. Orang yang jenius. Orang yang berani berkorban. Kemudian keluar dari rumah. Menghadapi bahaya. Betul. Tapi juga mendatangkan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, itu yang terjadi di dalam banyak kejadian-kejadian di dalam kehidupan Kristen. Misionari-misionari yang mengabarkan Injil dan kemudian bagaimana mereka bahkan kadang-kadang sampai di satu tempat langsung dibunuh oleh suku-suku asli. Tapi darah kaum martir membuka jalan bagi misionari berikut, bagi misionari berikut, bagi orang Kristen berikut untuk terus mengabarkan Injil. Karena ada orang yang mau pergi, ada yang mau keluar, mau cahaya, mau memancarkan. Saudara, itu identitas kehidupan Kristen kita sebenarnya. Identitas kehidupan Kristen sebagai orang-orang yang dibentuk oleh Yesus Kristus. Ya, bisa tolong di ini. Saudara sekalian, sebenarnya terang itu bukan sesuatu yang kita buat-buat. Kalau kita ada lampu, maka kita bercahaya, begitu. Itu diri kita. Itu namanya identitas. Dan identitas ini dibentuk oleh kehidupan Yesus. Kenapa? Karena sebelum kita disebut sebagai terang, Yesus itu adalah terang. Kita tidak pernah betul-betul bisa menjadi terang pada diri kita sendiri, melalui diri kita sendiri, oleh diri kita sendiri, kalau tidak ada Yesus Kristus. Yesus adalah terang. Tadi kita baca di pasal 5. Bahkan di pasal 4 saja sudah dibilang, Yesus yang datang itu, dialah terang yang besar. Kita, lilin kecil, terang kecil. Tapi berguna enggak? Sangat berguna. Itulah kita. Saudara, terang itu sebenarnya memang tidak perlu disuruh, ayo bersinar. Memang terang itu sudah naturnya bersinar. Makanya perkataan Yesus di dalam kalimat yang tadi saya kutip, pergilah ke seluruh dunia. Sampai ke ujung-ujung bumi, pergilah. Itu sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu bukan kata sifat, bukan kata perintah. Itu adalah satu pernyataan keadaan. Satu pernyataan keadaan yang mengatakan begini, misalnya gitu saudara ya. Kalau saya bilang kepada teman saya jangan ambil contoh di sinilah, seorang teman saya namanya Anton. Anton, jadilah manusia, gitu ya. Memang Anton tuh manusia. Mau ngomong apa lagi jadilah manusia? Emangnya dia sebelumnya bukan manusia, kemudian saya suruh berubah jadi manusia? Enggak. Tapi kata itu saya bisa pakai pengertian sebenarnya bukan perintah, benar-benar yang tadinya bukan manusia menjadi manusia. Tetapi untuk mengatakan karena engkau manusia, hiduplah sebagai manusia. Kira-kira seperti itu. Jadilah terang, pergilah. Sebenarnya itu pengertian karena engkau sudah sedang pergi. Karena engkau adalah terang, maka teranglah. Maka bercahayalah. Karena engkau sedang pergi, maka kabarkanlah Injil. Jadi sebenarnya ingin mengatakan ini dinamika kehidupan Kristen, dinamika kehidupan murid Yesus yang tidak pernah berhenti untuk pergi, untuk keluar. Jadi ketika kita mulai malas, ketika kita mulai gak mikirin dunia ini, gak mikirkan orang lain, kita hanya mikirkan diri sendiri. Saudara sekalian, mungkin itu bisa jadi perintah yang keras buat kita. Ayo kamu kan terang, jadilah terang. Ayo kamu kan orang yang sedang pergi, jangan berhenti. Kira-kira seperti itu. Yesus ingin kita jadi terang. Kenapa? Karena itu sifatnya dia sendiri. Dia datang, dia memancarkan kasihnya, dia memancarkan kebaikannya, dia memancarkan keselamatannya, dan kita terima. Ketika kita terima, kita pantulkan. Saudara sekalian, makanya sebenarnya bukan terangnya kita, itu terangnya Yesus. Datang kepada kita, kita pantulkan. Kalau kita murid Yesus, berarti kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sudah diselamatkan oleh Yesus. Kalau orang yang sudah diselamatkan Yesus, kita sudah tersentuh oleh kebaikan Yesus. Oleh kasih Yesus. Oleh keselamatan dari Yesus. Oleh kemuliaan Yesus.
Ketika kita mendapat sentuhan itu, ketika kita mengalami hal itu harusnya secara otomatis terpantul keluar. Makanya mengapa disebut kabar baik? Injil itu kabar baik. Karena kalau orang, manusia, kalau namanya kabar baik, nggak pernah akan tutup mulut untuk tidak mengatakan bahwa itu kabar baik. Kita senang menceritakan sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang malah kita nggak bisa tahan. Muka kita kayak ceria sekali. Kalau kita tiba-tiba oleh bos kita dikasih naik gaji 30% ya mulai bulan ini. Terus kita waktu pulang ke rumah atau kita ketemu teman kayaknya nggak tahan nggak ngomong gitu. Gila bu, itu hebat sekali bos. Atau apalah. Tiba-tiba kami mengalami kenaikan gaji 30%. Wah luar biasa. Apalagi sesuatu yang sangat kena kepada diri saudara. Sakit yang sudah bertahun-tahun. Kemudian ada satu obat atau seorang dokter tertentu. Yang ternyata diagnosa tepat, pengobatan tepat, saudara sembuh. Waduh saudara kayaknya nggak mungkin nggak cerita. Kalau bisa cepat-cepat ingin hari Rabu supaya bisa kebaktian doa mau kesaksian begitu. Karena seperti natural akan muncul. Itulah terang saudara. Itu sifat kita. Memantulkan terang Kristus. Saudara ingat ya kalau kita sudah mengalami, sudah disentuh oleh Kristus. Maka Tuhan Yesus ingin kita pantulkan hal itu. Maka mengapa kita sering disuruh untuk menjadi serupa Kristus. Ya Kristus masuk dalam hidup kita. Dan itu kita pantulkan keluar sehingga orang melihat kita itu seperti Kristus kecil. Dari kata Kristus kecil ini muncul nama agama Kristen. Kristen itu ada saudara kan tertulis di Alkitab Perjanjian Baru, di kitab Kisah Para Rasul. Sebelum disebut Kristen, pengikut-pengikut Yesus itu disebut sebagai pengikut sang jalan, the way, the community, the way itu, sang jalan. Karena Yesus mengklaim dirinya jalan, orang yang mengikuti jalan itu kemudian disebut pengikut sang jalan. Tapi kemudian banyak orang mengatakan pengikut-pengikut Yesus ini kok kayak Kristus kecil ya. Atau mengklaim dirinya Kristus kecil. Muncullah kata Kristen dan dipakai sampai sekarang. Saudara sebenarnya gitu kita memantulkan, memancarkan, merefleksikan, meradiasikan kemuliaan Kristus, kebaikan Kristus, keselamatan Kristus. Melalui mulut kita, melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, melalui karakter kita dan sebagainya. Memantulkan terang Kristus. Makanya kita disebut terang. Itu sesuatu yang kita pancarkan keluar. Yang kedua saudara sekalian, pengikut Kristus disebut sebagai terang. Juga mengingatkan kepada kita bahwa murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus itu adalah orang-orang penting dan berguna. Ini bukan perkataan yang sombong. Alkitab selalu mengajarkan kita rendah hati. Bahkan setelah ayat-ayat yang kita baca pun setelah itu diingatkan. Ayo ya jangan lakukan kebaikan untuk dilihat orang. Nah ada orang kan yang suka pengen dipuji-puji. Jadi bikin kebaikan. Itu dikipas-kipas dulu di depan orang banyak supaya orang tahu. Mau persembahan pun uangnya diangkat dulu mungkin gitu ya. Jadi supaya maksudnya gede begitu kelihatan. Orang puji dia. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu mau puasa mau doa. Jangan lakukan itu untuk dipuji orang. Itu betul itu rendah hati harus itu motivasi. Tetapi di bagian ini diingatkan kepada kita. Kalau engkau punya terang. Dan kamu tahu terang itu sangat berguna. Jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Karena kamu tahu itu berguna. Saudara bahkan sebenarnya ada hukumnya ya. Hukum kalau bisa dianggap bersalah. Kalau kita bisa menolong tapi kita tidak menolong orang lain. Kalau kita bisa menolong. Misalnya ada orang sedang dipukul. Kita liatin aja begini. Kita juga bisa bersalah. Nggak bisa bilang
enggak, kok saya dianggap bersalah? Kita bisa dianggap bersalah. Kecuali kalau kita juga diikat, kecuali kalau kita sakit nggak bisa gerak, kecuali kita memang sama sekali nggak punya tenaga, atau kita jauh lebih lemah mencoba tapi sudah keburu dipukul dan kita juga jatuh nggak bisa menolong mungkin. Tapi kalau kita punya kemampuan, kekuatan, punya sesuatu yang bisa menolong orang itu, kita nggak menolong, itu kita dianggap bersalah. Kalau kita tahu kita berguna, ya tentu harus kita pancarkan. Maka firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara sekalian mengingatkan kita bahwa kita ini seperti apa? Kota di atas gunung. Bukan sombong ya, tapi ini penting, ini berguna. Orang bangun kota di atas gunung punya tujuan. Tujuannya itu mendisplay keindahan dan kebahagiaan, mendisplay kecantikan. Kalau malam nyala lampunya bagus. Sekaligus mungkin buat tanda buat orang dari tempat jauh. Oh, udah mau sampai ke sana. Tapi bayangkan ya, memang ini agak sedikit berlebihan kalau kita bilang. Coba bayangkan kalau kota itu ditutupi. Maka di sini dibilangkan begini, kota di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tapi katakan orang mencoba menyembunyikannya, dia nggak bisa dan nggak boleh. Karena memang tidak dimaksudkan untuk itu. Kalau mau bikin kota yang tersembunyi, jangan di atas gunung. Pergi ke sejauh gitu. Kamu hidup eksklusif sendiri, tidak mau diganggu oleh orang lain, tidak mau dengar suara orang lain. Ya udah gitu, jangan di atas gunung. Tapi kalau dibangun di atas gunung tujuannya supaya dilihat orang. Dan Yesus justru minta, kamu kota di atas gunung. Karena itu kamu harus bisa dilihat orang. Display hidupmu harus bisa dilihat orang. Kemudian dikatakan juga begini, kita itu seperti pelita di atas kaki Dian. Kita ini seperti lampu yang ditaruh kaki Dian, di kaki lampu. Mungkin kita membayangkan seperti gini lampu, selalu kita gantung di atas. Zaman dulu tentu lampu minyak. Lampu minyak itu kalau orang udah nyalakan, nggak mungkin kan ditutupin tempayan kata Yesus. Dengan sedikit agak guyon sebenarnya ngomong. Mana ada orang nyalain lampu ditutup tempayan. Nggak ada, anak kecil juga tahu bukan begitu seharusnya. Tapi kalau nyalakan lampu taruh di atas. Bukan taruh di bawah tempayan, bukan taruh di bawah tempat tidur. Tapi taruh di atas. Tujuannya apa? Supaya menerangi. Nah Yesus bilang, karena itu kamu harus memperlihatkan kebaikanmu di depan orang. Artinya kesaksian. Kalau hidupmu memang memancarkan Yesus dan Yesus itu berguna, Yesus itu penting bagi manusia, ayo saudara pancarkan itu kepada orang banyak. Jangan pernah sembunyikan Injil, jangan pernah sembunyikan kebaikanmu, jangan pernah sembunyikan kesaksianmu. Ayo berani sampaikan kepada orang. Sekali lagi bukan untuk diri kita, nanti ayat terakhir itu mengatakan supaya Bapa dimuliakan. Ingat baik-baik, ini soal motivasi. Nah, ada orang yang berpuasa, ada orang yang berdoa, ada orang persembahan untuk dipuja-puji. Itu motivasinya supaya dirinya dimuliakan. Enggak. Kalau kita sungguh-sungguh, kita melayani dengan sungguh, kita berkorban dengan sungguh, kita mengajak orang lain, bahkan seperti Paulus, teladani saya, bukan untuk supaya saya diagung-agungkan, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya seringkali kita juga berani kok berkata seperti itu. Ya, kalaupun nggak mengatakan diri kita, kita bisa mengatakan kepada misalnya anak sekolah minggu atau anak remaja, teladanilah usaha itu. Ya, kita tidak mengatakan seolah-olah dia begitu hebatnya, enggak. Tapi bahwa hidupnya, pelayanannya, kesaksiannya memang harus diikuti karena itu bagus. Atau seperti Paulus menunjuk dirinya sendiri, teladani aku. Mengapa? Karena aku meneladani Kristus. Motivasinya apa? Bukan supaya dia gagah-gagahan, tapi Allah dimuliakan. Jadi kalau kita tahu terang itu penting, gelap itu nggak bisa hilang tanpa terang, maka hidup kita ini penting, saudara. Hidup kita ini berguna. Jadi jangan ditutupin. Kalau ditutupin nggak ada penggantinya. Kalau ditutupin nggak ada cara lain untuk menolong supaya manusia lepas dari kegelapan. Makanya sebelum bicara mengenai terang, Yesus bicara mengenai garam. Dan Yesus kan mengatakan, kita tidak membaca tadi, tapi persis sekali satu ayat di atasnya.
Garam itu berguna kalau ada keasinannya, ada kegaramannya. Bagaimana kalau garam itu tidak lagi bisa menggarami, tidak lagi asin, kan nggak berguna. Jadi percuma. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Suatu hari beberapa tahun yang lalu, 10-an tahun yang lalu, saya pergi ke tempat usaha teman saya. Dia usaha komputer. Menjual, mendistribusi, memperbaiki, pokoknya banyak yang dilakukan. Dan waktu zaman dulu itu komputer masih gede-gede, ya dengan CPU-nya yang gede-gede dan berat-berat. Terus banyak CPU yang rusak, teronggok di situ. Terus saya tanya, kok nggak dibuang, ngapain aja? Emang masih ada gunanya, saya bilang gitu. Ya kata itu yang saya pakai, emang masih ada gunanya. Terus teman saya sedikit serius, sedikit bergoyang. Tentulah berguna, dia bilang gitu. Untuk apa emang? Ya buat ganjal pintu, dia bilang gitu ya. Saya pikir bisa juga memang ya CPU yang berat buat ganjal pintu. Karena kalau mau ambil barang ke dalam ruangan, jadi kan pintunya perlu diganjal dulu. Jadi kita ambil gitu. Jadi supaya nggak bolak-balik harus buka tutup. Tiba-tiba saya kepikiran, iya sih kelihatannya berguna. Tapi apakah CPU diciptakan untuk itu? Nggak mungkin kan? CPU memang tidak diciptakan, komputer tidak diciptakan untuk ganjal pintu. Itu mah dengan bata juga bisa. Dengan sepotong plastik yang biasa kita pakai untuk kunci pintu yang taruh di lantai itu juga bisa. Kenapa perlu CPU kayak begitu? Nah saudara, itu kelihatan berguna. Tapi sebenarnya tidak sesuai lagi dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita suka menutupi kesaksian hidup kita, kita tidak pancarkan, kita tidak nyatakan, maka saudara kita mungkin sudah tidak berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita ini terang, tapi kita nggak pernah percaya. Kita nggak pernah memantulkan terang Kristus, atau kita malu, atau kita nggak berani, kita tutupi seperti lampu ditaruh di bawah tempayan. Jadi nggak berfungsi. Nah di sini Tuhan ingatkan kepada kita. Harus berfungsi sesuai keinginan Tuhan. Tuhan Yesus menyalakan kita supaya kita menerangi. Jangan kemudian kita ambil tempayan, kita tutup hidup kita. Tidak jadi berkat. Sebenarnya kita kesempatan banyak saudara. Di keluarga masih banyak yang belum percaya. Khususnya waktu kita bekerja, waktu kita berbisnis, waktu kita bergaul sehari-hari. Di situ kita bisa displaykan kota di atas gunung. Kita bisa nyatakan terang lampu kita. Bukan untuk kebanggaan kita. Untuk kemuliaan Allah. Tapi bahkan itu bukan terang kita. Itu adalah apa yang Yesus sudah pancarkan ke kita. Kita cuma pantulkan. Ada saatnya ketika murid awal di kisah para rasul. Ketika Yesus sudah naik ke sorga. Murid-murid mulai mencoba memancarkan terang. Dan mereka menghadapi kondisi yang sangat sulit. Penganiayaan mulai muncul. Banyak orang mulai benci mereka, nggak suka pada mereka, mulai ada penangkapan terhadap murid-murid. Tentu mereka takut, tentu mereka juga merasa keder juga, begitu, ciut juga. Jadi ada cerita saudara sekalian ketika para rasul mulai ada yang dipenjarakan dan sebagainya, diceritakan bagaimana mereka berada di dalam satu ruangan yang tertutup. Sedikit banyak itu bisa menggambarkan ada rasa takut jelas. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Ketika dalam kondisi seperti demikian, di luar banyak singa yang mengaum, di luar banyak yang menjahati mereka, mereka berdoa seperti ini. Tuhan, Engkau tahu kondisinya yang begitu gelap, Engkau tahu kondisi begitu liar, Engkau tahu kondisi begitu berbahaya di luar. Engkau tahu bagaimana orang-orang berkumpul melawan Yesus dan pengikut-pengikut Yesus. Tapi kemudian mereka mengatakan begini, berilah hamba-hambamu ini keberanian untuk tetap mengabarkan Injil. Untuk tetap bersinar. Untuk tetap berfungsi. Untuk tetap memancarkan kebaikan Yesus. Mereka mungkin sebenarnya bisa berdoa, berilah kami keamanan, berilah kami pertolongan Tuhan dan sebagainya. Tentu itu butuh. Tapi pertama dan tercatat itu yang mungkin dianggap terpenting makanya dicatat itu. Berikanlah kami keberanian untuk tetap mengabarkan Injil. Maka kemudian mereka merasakan tempat di mana berkumpul bergoyang oleh kehadiran Roh Kudus. Dan kemudian dikatakan mereka keluar dan memberitakan Injil dengan berani.
Ada saatnya bisa merasa malu, keder, nggak berani dan sebagainya. Atau malas, tapi kita harus betul-betul mengalami pembaruan dari dalam itu untuk kita berfungsi, untuk kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kemudian saudara sekalian yang ketiga, Yesus berkata bukan hanya kita terang bahwa kita harus berpancar keluar, bahwa kita terang bahwa kita ini penting dan berguna sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Tapi kita terang ini dalam konteks terang dunia. Mengapa perlu disebut terang dunia? Di surga udah gak butuh terang kita. Di surga udah cerah banget, terang banget. Dunia ini yang butuh terang kita. Kenapa saudara? Dunia ini gelap. Dunia membutuhkan terang kita. Maka kita disebut sebagai terang dunia. Terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Tidak perlu menggarami laut. Tidak perlu lagi menerangi tempat yang terang benderang. Tapi di mana kita bergunanya. Konteksnya di mana kita menjadi begitu berguna dan begitu penting. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Saudara, inilah tantangan dari dunia yang gelap. Tantangan sekularisme. Tantangan dari ateisme. Dulu kita sering mendengar kuasa gelap. Kuasa gelap itu biasa kita kaitkan dengan dukun. Dengan jampi-jampi dan sebagainya. Itu kuasa gelap. Seolah-olah kalau di kota besar yang terang benderang 24 jam. Di mana PLN-nya nyala terus, udah gak ada kuasa gelap. Saudara, justru di kota-kota besarlah hati manusia bisa jauh-jauh lebih gelap. Dari mereka yang di daerah-daerah yang belum ada PLN-nya. Hati yang gelap saudara. Itu menjadi tantangan yang luar biasa. Jiwa yang gelap. Saudara sekalian, masa-masa seperti ini masa-masa yang sulit sekali buat kehidupan manusia. Seolah-olah fasilitas begitu maju. Tapi kita tahu betul bukan saudara bahwa hidup manusia itu semakin gelap. Begitu banyak kejadian di mana seorang anak kandung berani untuk membunuh mamanya, papanya. Nggak ada nurani sedikit pun lagi. Bukankah itu tanda kegelapan? Seorang ayah kandung, maaf saudara, memperkosa anak kandungnya sendiri. Di mana lagi nurani? Itu kegelapan yang sudah nggak bisa diukur lagi seperti apa saudara. Ada orang yang tidak menemukan jalan lagi karena udah gak tahu mau ke kanan kah, mau ke kiri kah, lurus kah, berhenti kah, mundur kah, udah gak tahu apa. Akhirnya mengambil jalan apa? Bunuh diri. Di mana lagi bunyi, di mana lagi secerca harapan, secerca terang mengatakan masih ada hari esok. Gak ada lagi itu. Habis. Bunuh diri akhirnya yang dipilih. Karena gak ada lagi. Satu optimisme mengenai hari esok. Dan bunuh diri bukan sekedar hanya untuk hal-hal yang kelihatan gede banget. Saudara bacalah di koran. Ada orang bunuh diri, anak muda lagi saudara, yang masa depannya cerah ceria. Bunuh diri hanya karena putus pacar. Hari ini dia putus pacar, besok dia gantung diri di kantin sekolahnya. Kalau zaman bapak ibu yang udah berumur ini, kalau hari ini putus pacar kan sebulan lagi dapat baru gitu kan. Jangan sebulan, jangan-jangan seminggu depan udah dapat gitu. Tapi ada orang putus pacar, itu betul-betul seperti sudah gelap seluruh matanya, seluruh hatinya, seluruh pikirannya. Dan gak tahu mau apa lagi untuk esok. Mungkin betul dia dihina, dia diejek, dia dipermalukan. Dia merasa hancur seluruh hidupnya. Nggak ada lagi harapan apapun. Dunia itu betul-betul gelap saudara. Mengapa Indonesia narkobanya bisa begitu gila-gilaan berkembang saudara. Sekitar berapa tahun, mungkin sekitar 40 tahun yang lalu pun orang-orang masih bilang Indonesia itu tempat transit dari narkoba. Transit itu artinya mungkin dibawa ke negara lain, kececeran jatuh di Indonesia karena batu bawanya ada yang ngambil gitu, kayak orang nyuri BBM-nya gitu ya, ada yang beli. Transit. Tapi kemudian lama-lama menjadi tempat tujuan penjualan. Hanya dalam hitungan 10-an tahun mungkin Indonesia kemudian menjadi tempat produsen narkoba.
Selalu kan hukum pasarnya sama, di mana ada permintaan, ada kebutuhan gitu kan. Orang bisa ramai-ramai datang untuk memasarkan produk itu. Kalau enggak mungkin akan orang terus berusaha di hal itu. Mengapa orang bisa begitu luar biasa memakai narkoba, saudara? Mungkin karena hidup udah nggak ada jalan keluar lagi. Akhirnya mencoba meringankan pikiran, meringankan hati. Akhirnya kemudian dengan narkoba, kemudian terikat oleh narkoba itu dan gak bisa lepas lagi. Kemudian menjadi kayak lifestyle. Saudara pernah baca kan ada orang jual horden mamanya untuk membeli narkoba. Atau betul-betul kalau gak bisa lagi nyolong Aibon untuk dilem untuk pakai itu. Dan berbagai cara lain. Itu seperti udah gak tahu lagi, gak ada harapan lagi. Nah saudara, bukankah dalam konteks itulah kita dipanggil untuk menyalakan sebatang lilin. Menyalakan secercah harapan. Untuk menolong orang-orang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tapi kalau kita terus berpikir hanya untuk diri kita, untuk kesenangan kita, eksklusivitas kita gak mau keluar, kita gak mau mengabarkan Injil, gak mau memberi harapan, gak mau menjadi sahabat mereka yang kesulitan. Saudara sekalian, gak mungkinlah kita bisa menjadi berkat untuk dunia yang gelap ini. Mungkin akan terus menerus gelap. Karena itu saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca tadi ditutup dengan ayat ke-16. Dikatakan begini, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Mengapa perlu memuliakan Bapa? Untuk memuliakan Bapa, mereka harus mengenal Allah Bapa yang penuh kasih, penuh persahabatan, penuh pertolongan. Yang memberikan harapan bagi manusia. Orang Kristen mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seorang pendeta pernah bercerita kepada saya, pendeta tua. Masih hidup pendeta ini. Dia mengatakan dia karena suka besuk di rumah sakit. Kemudian susah-susah di rumah sakit itu suka bilang begini, Pak Pendeta, lama-lama saya bisa bedain loh. Oh yang sakit ini tanpa melihat catatan medisnya ya. Saya yang sakit ini orang Kristen apa bukan? Dia ngomong sama pendeta. Gimana cara mengetahuinya? Dia bilang kalau yang sakit yang suka gitu. Itu biasanya mungkin itu non-Kristen gitu ya. Karena kayaknya kurang punya kekuatan, punya harapan, kurang sukacita. Tapi kalau orang Kristen mungkin ini secara umum lah ya. Tentu banyak orang Kristen juga suka ngeluh, suka ngedumel, suka pahit, suka asem. Tapi mungkin secara umum betul orang Kristen dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit. Itu ada ya paling tidak mungkin lebih senyum, susternya datang nyapa lebih baik, ada sesuatu yang dikeluarkan, mungkin bahkan menyapa pasien di sebelah, ada sesuatu yang terpancar keluar. Dan ya secara umum orang lain kemudian akhirnya bisa melihat ada satu pengharapan yang lebih kuat. Ada satu terang yang lebih kuat. Ada satu keinginan hidup yang lebih kuat. Walaupun mungkin sakit yang sama, penderitaan yang sama. Tapi ada sesuatu. Nah saudara, pancarkan itu keluar. Injil kita, kabar baik kita pancarkan keluar. Supaya generasi ini mengenal Allah. Supaya mereka bisa menerima Allah yang baik, Allah yang penuh kasih itu. Supaya mereka juga dikuatkan. Supaya mereka akhirnya bisa diselamatkan. Supaya akhirnya mereka bisa memuliakan Bapa yang di surga itu. Saudara, bukankah orang saat ini, hari ini tersesat, gelap. Karena mereka gak punya pegangan. Mereka gak punya pegangan. Dan siapa yang betul bisa menjadi pegangan? Siapa yang bisa dijadikan pegangan? Dunia ini banyak bintang. Bintang film, bintang sepak bola, bintang sinetron dan bintang. Kalau betul-betul bintang itu bisa bercahaya, dunia ini nggak mungkin gelap. Tapi kita tahu bahwa dunia tetap gelap. Kenapa? Karena orang membutuhkan terang yang sesungguhnya, bintang yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Dan di mana orang bisa melihat cahaya Yesus? Yaitu ketika yang dipantulkan oleh orang Kristen. Apa yang kita pantulkan? Perbuatan baik kita, mulut. Nyatakan kebaikan kita dengan Injil yang kita kabarkan. Dengan penghiburan. Dengan semangat, kata-kata semangat yang kita berikan. Dengan dukungan, pertolongan. Dengan persahabatan. Encouragement buat orang lain. Dengan perbuatan baik kita. Menolong, menghibur. Melayani. Persembahan hidup kita. Orang akan mengenal
satu dan lain cara mereka akan mengenal masih ada harapan di tengah dunia ini. Dunia yang sekuler, dunia yang ateis, tapi masih ada harapan. Berapa hari lalu saya melayani di Businessman Fellowship. Keren kan istilah itu. Persekutuan Kristen kalangan bisnismen. Begitu selesai saya khotbah, dikumpulkan beberapa orang. Mereka marah-marah sama Allah. Kenapa? Kenapa Allah membiarkan ini begini? Kenapa Allah membiarkan begini? Mereka ceritalah mengenai hidup mereka. Dan kemudian mereka mengatakan, saya ateis saja. Saya ateis. Gitu. Ngomong. Ternyata mereka betul-betul tidak mengenal Allah. Walaupun itu adalah persekutuan Kristen. Enggak mengenal Allah. Enggak mengenal Allah sesungguhnya. Mereka bilang Allah itu ciptaan manusia. Agama itu ciptaan manusia. Allah itu cuma dijadikan oleh diciptakan oleh orang politik dan sebagainya. Dan enggak kenal Yesus. Enggak heran saudara sekalian hidup mereka penuh kepahitan, penuh dengan kemarahan. Walaupun labelnya itu ada Kristen. Karena enggak betul-betul mengenal Bapa. Enggak punya pegangan yang sesungguhnya. Saudara, biarlah kita boleh menjadi bagian yang sangat penting. Mencerahkan dunia ini. Mengabarkan Allah. Mengabarkan Injil Yesus. Saya tutup khotbah saya dengan satu ayat ini. Kisah Para Rasul 14 ayat 13 ayat 47. Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, maukah menjadi terang? Artinya saudara harus berani keluar, berani bergerak. Kabarkan Injil, beritakan kebaikan, nyatakan kebaikan Allah. Pancarkan kemuliaan Allah, pancarkan kebaikan Allah. Mau bertekad seperti itu? Dengan seperti itu, Anda membawa keselamatan. Sampai ke ujung gang rumahmu, sampai ke ujung perumahanmu, sampai ke ujung RT RW-mu mungkin. Bahkan kalau Tuhan terus beri kamu kesempatan sampai berbagai belahan dunia lainnya. Tuhan memakai kalian, Tuhan memakai saudara-saudari sekalian untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, cinta kasih kepada firman-Mu. Supaya firman boleh terus berhidup dalam hidup kami dan kami belajar mentaatinya. Bercahaya, bersinar, tidak kami tutupi, kami pancarkan, kami pantulkan, kami nyatakan di tengah-tengah dunia. Melalui perbuatan baik, hidup baik, perkataan baik, tindakan baik dari diri kami. Yang memancar, menyatakan kasih Yesus, keselamatan Yesus, kebaikan Yesus. Sehingga orang mengenal Bapa, orang percaya kepada Bapa, orang diselamatkan, orang punya pengharapan, punya terang untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.